Dan untuk lewat Google Form itu 21 ya. 21. Jadi untuk penyampaian perolehan suara saya berikan kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan, karena sendiri yang mendata, jadi sendiri yang tahu cara menyampaikannya. Google Form tadi 21 ya? 21. Bukan 22? Google Form 22 ya? 21 kosong, satunya lagi double. Ini 22 ya? 20 tadinya. Jadi 20 kan kosong satu double. Oh, 20 ya. Oh 20. Ya, ralat Google Form itu 20 pemilih dan WA 1 orang. Google Formnya 21 ya? Google Formnya 22, tapi satunya lagi kosong, satunya lagi double, jadi 20. Double. Oh ya. Ada 2 kali dia kirim. Dua kali kirim. 2 kali Dua kirim. kali kirim. Jadi yang dipakai cuma satu. Cuma 1 ya. Jadi 21 ya? 20. 21 1 kosong. 1 kosong ya. 21 1 kosong ya. Jadi 22 itu satunya double. Ya. 20 yang sah. Ya. Tapi saya harus tulis dulu. Ya, betul. 21. Berita acara dulu seperti itu Pak. Silakan. Ini kayaknya belum lama. 22 1 Ini double 1 kosong gitu. Iya, betul. minta maaf karena ini sebenarnya jamnya beliau minum susu kuda liar. Tapi kudanya belum terkejar, jadi beliau efeknya ya. Karena maklum Disediakan kopi di luar, diganti sebentar Pak. kopi susu. Saya nggak biasa kopi susu. Saya kopi hitam. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Ini tidak ada yang mengaruhi lagi sama saya. Susah atau pendeta akan tahu semua. Ku tak apapun sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya kertas suara? Mari kita mendengarlah. Sebentar, saya mau nyanyi itu lagunya Pak Ketum. Betapa rindu hatiku. Tahu lah? Tahu ya? Lagunya Pak Ketum. Bukan. Lagu ciptaannya Pak Ketum. Ya. Hatiku memandang
Sip. Baik, suara yang masuk kertas jumlahnya 35. WA 1, Google Form-nya 22, tetapi ternyata yang satu double dan yang satu kosong, sehingga ya 20 yang ada. Nah, jadi jumlah semua sebenarnya itu berapa ini? 35, 36 tambah 20, 56. 56 suara. Ya, dari 56 suara ada beberapa nama yang dipilih. Yang pertama Pak Yosia Prasetyanto, gitu ya. Iya. Mana orangnya? Coba berdiri dulu dong orangnya. Silakan berdiri dulu. Sini Kak. Ini kandidat kita nanti dipilih. Sini. Ya. Silakan. Yang kedua yang ada nama Pak Hendra Kasen. Mana Pak Hendra ya? Bukan almarhum ya, Yang ketiga Pak Budi Wahono. Iya. Saya cepat-cepat aja. Yang keempat Ibu Paula. Silakan. Saya takut nyebut nama dia. Takut salah kepleset. Yang kelima Pak Pendeta Mintarsa. Ada nama saya baca. Yang keenam Pak Pendeta Heri Om. Yang ketujuh Pak Pendeta Adi Nugraha Michael. Pak Michael yang mana? Yang berikut Pak Lim Sutikto, tapi beliau tidak bersedia. Dia dia mengundurkan diri. Ya. Yang berikut suaminya Ibu Erika, Pak Jimmy Lumumba. Ya, yang tadi sudah. Kak Jimmy mana Kak Jimmy? Ada tadi. Ada. Kak Jimmy mana Kak Jimmy? Yang berikut Pak Ada di sini. John Awi, ada yang memilih. Dan yang berikut lagi terakhir adalah Pak Alan Parangan, ada yang memilih. Nah, dari Inilah kandidat yang dipilih oleh rekan alumni angkatan 1. alumni, baik lewat kertas maupun lewat WA dan lewat Google Form. Nah, dari semua yang sudah memilih, Kak Mevi bisa tenang sedikit. dari yang sudah memilih, Pak Yosia 2 suara. Pak Hendra Kasenda 33 suara. Pak Budi Wahono 3 suara. Ibu Paula 7 suara. Bapak Mintarsa 1 suara. Pak Heri Om 1 suara. Pecah telur, satu tuh pecah telur Pak. Pak Michael Adi Nugraha ketua kelas tapi 1 suara. Pak Lim 4 suara tapi tidak bersedia. Pak Jimmy Lumenta Sacuriga, suami istri yang tulis 2 suara. Pak John 1 suara, John Awi 1 suara, dan Pak Alan Parangan 1 suara. Sehingga dengan ini Pak Hendra menempati posisi pertama 33 suara. Posisi kedua Ibu Paula 7 suara.
serta bagaimana perangkat-perangkatnya yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan alumni. Ya. Sudah seperti yang sudah disampaikan bahwa nanti akan dibentuk pengurus hariannya, pengurus ketua serta bendaharanya, lalu kemudian koordinator di setiap daerah. Ya, dengan tujuan untuk memperlancar komunikasi daerah kepada pengurus terpilih. Demikian hasilnya dan kami sampaikan untuk kepada Bapak Hendra mungkin memberikan sepatah dua kata bagi kita sekalian setelah dipilih menjadi ketua ikatan. Apakah ini formaturnya tunggal? Atau enggak semuanya? Ini kan sudah terpilih, jadi nanti beliau yang mengakomodir apakah perolehan suara berikutnya itu nanti diakomodir seperti apa, itu kami serahkan sepenuhnya kepada ketua terpilih. Oke, silakan Pak Hendra, kita berikan tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan teman-teman dalam memilih saya untuk menjadi ketua Ikatan Alumni 41 di kesempatan sekarang ini. Tapi saya percaya di kesempatan yang lain bukan cuma saya, tetapi tadi kelihatan ada banyak-banyak teman-teman yang juga memiliki kemampuan dan suara-suara yang luar biasa tadi kan. Apalagi yang rambut putih ternyata ada suara juga begitu kan. Dan karena teman-teman memilih saya, maka sekarang giliran saya untuk memilih teman-teman untuk menjadi rekan-rekan sekerja dalam membuat komunitas alumni 41 ini menjadi besar dan menjadi berkat seperti tadi dikatakan oleh pembicara kita, bukan hanya untuk alumni saja tetapi untuk semuanya. Dan tadi saya menerima WA dari teman kita John Marlin, dia berkata begini, kalau bisa alumni itu juga menggerakkan semua jemaatnya atau semua keluarganya untuk mendukung sekolah Alkitab. Jadi John Marlin nitip kepada saya suatu visi bahwa dengan adanya ikatan alumni ini, bahwa kita menjadi perpanjangan tangan dari sekolah Alkitab, di mana kita mendorong supaya ada jemaat kita, keluarga kita masuk sekolah Alkitab, ataupun ada kebutuhan sekolah Alkitab yang memang dibutuhkan, menjadi kepentingan kita juga untuk bisa membantu begitu ke sana. Dan saya bilang terima kasih John, itu merupakan bagian dari nanti yang akan dikerjakan oleh sekolah kita. Jadi seperti tadi bahwa kita akan tetap maju kalau kita punya visi. Nah, visi daripada saya sebagai ketua sekarang ini adalah ingin melayani semua anggota daripada komunitas alumni 41. Jadi siapapun nanti yang ada menjadi anggota 41 akan kita kunjungi. Itu sebabnya kita tadi akan membuat koordinator wilayah, di mana kita akan datangi satu persatu daripada alumni kita untuk semacam survei ataupun melihat kebutuhannya dia apa begitu, apakah bangunan gereja ataukah keluarganya dan lain-lain, dan akan kita istilahnya kunjungi dan kalau bisa disupport, dilakukan sesuatu baik dari gerejanya maupun keluarganya dan lain-lain. Itu yang akan menjadi visi kita supaya semua angkatan 41 menjadi sejahtera dan bisa maju bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, di tengah-tengah kita ada teman-teman juga yang tadi terpilih yang memiliki gereja-gereja yang maju, yang besar. Nah, ini yang mungkin bisa nanti sharing supaya di gereja teman-teman yang lain itu juga bisa semaju daripada gereja ini gitu. Jadi misalnya gereja Pak Budi Wahono ini, Pak Heri Om, Pak Yosia ini kan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang sudah tua, sudah lama, memiliki program-program kerja gereja yang bagus-bagus begitu. Dan akan kita ambil intisarinya, juga kalau bisa akan kita sharing kepada teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain bisa mengambil yang positif dan bisa diterapkan ke gerejanya, sehingga gerejanya ini bisa menjadi lebih maju lagi. Lalu tadi saya di luar bicara juga dengan Pak Yosia yang punya suara juga tadi. Beliau berkata, kita ini punya banyak talenta, dan kalau kita satukan untuk bisa menjadi istilahnya saling memperhatikan, saling memberkati, maka akan ada tim, semacam tim penginjilan, di mana ada yang berkhotbah, yang main musik begitu, dan kemudian ada juga yang memberikan sarana kesehatan seperti teman kita Pak Chandra ini yang luar biasa bisa
merangkul dokter begitu. Jadi setiap tempat-tempat di mana terbuka kesempatan untuk kita masuk, jadi Angkatan 41 akan masuk ke sana untuk bisa sekaligus pelayanan dan sekaligus juga untuk mendukung gereja setempat, khususnya alumni 41 begitu. Nah, jadi inilah visi kita istilahnya untuk kemajuan daripada kita semua. Dan tentu saja panitia pemimpin ataupun pengurus Ikatan 41 memerlukan masukan, memerlukan nasihat-nasihat dari semua teman-teman yang ada untuk kemajuan Ikatan Alumni 41 ini. Maka saya berharap yang tadi kertas-kertas tadi yang berisi harapan-harapan itu mohon jangan dibuang, karena itu akan menjadi arsip daripada pengurus untuk bisa menindaklanjuti perwujudan daripada harapan-harapan yang tadi disampaikan. Jadi seperti itu. Dan kemudian setelah nanti akan ada susunan nama-nama ini, maka teman-teman semua akan dilantik besok oleh Om Adi Sujoko mewakili guru sekolah kitab maupun majelis pusat dalam acara ibadah besok. Ya, pada waktu dia bawa firman Tuhan, setelah selesai bawa firman Tuhan, maka kita semua akan dilantik. Jadi saya sangat berharap teman-teman sudah memilih saya, dan giliran teman-teman dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada, mohon jangan ditolak begitu. Mohon diterima, karena ini untuk kemajuan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Haleluya. Anda masih bertugas. Yes. Minum. Oke. Demikianlah tadi rangkaian penghitungan suara yang cukup seru. Ada yang mengidolakan yang ganteng, yang makin tambah ganteng, yang putih makin tambah putih. Iya. Mana bisa putih dari semir. Baiklah, hari ini ya maybe kita tadi kan itu kesan dan pesan sama sekolah kita. Sekarang saya akan memanggil 4 perwakilan dari kelas 1 siswa-siswi, kelas 2 siswa-siswi untuk memberikan kesaksiannya. Ya, kesaksiannya yang ya tetap pakai durasi, ya tetap pakai durasi, ya yang bisa menguatkan kita sesama hamba Tuhan di dalam pelayanan. Bisa mengingatkan kita. Betul. Menguatkan dan mengingatkan. Betul. Yang penting bisa mengingatkan masa lalu ya. Masih ada Kesaksiannya itu di kumpul atau masih ada bakat-bakat. Terus di luar rasanya. Tapi gue udah bisa jam berapa ini? Masih ada bakat-bakat. Jam berapa? Kalau udah bisa, anak-anak suruh bakar situ. Anak-anak suruh bakar dulu sih. Oke, yang pertama saya berikan kesempatan kepada teman kita, rekan kita, Bapak Johan Salko dari Kepri. Oke, silakan. Senyum terus ya. Ini senyumnya luar biasa. Senyum ini yang memukau Joyce Greenport. Yang lalu biar yang lalu. Ya, selamat malam teman-teman. Buat kita semua malam hari ini ya. Saya memang minta untuk bersaksi ya. Saya bisa bertemu dengan kita semua pada malam hari ini, itu adalah satu anugerah Tuhan. Dan kesaksian saya ini, saya mau katakan bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan ya. Dan walaupun memang mengalami sesuatu kecelakaan apapun, kalau memang kita belum saatnya mati, kita tidak mati. Saya waktu itu sebagai bendahara wilayah di tempat kami, jadi saya tuh kan bendahara wilayah itu kan setiap fellowship terima uang ya, persepuluhan, iuran, segala macam. Jadi selalu itu saya pegang, masuk dalam buku. Nah, jadi di daerah kami itu dari tempat ke tempat itu selalu menggunakan speedboat. Dan ya speedboat itu ya begitulah, tidak ada asuransinya,
ransel, di dalamnya ada uang kas wilayah. Terus saya naik speedboat, dan kalau naik speedboat ini kita nggak boleh duduk di depan, karena kalau di depan dia goyang-goyang ya. Jadi saya selalu pilih duduk di belakang. Jadi pas di belakang itu langsung ada mesinnya. Nah, waktu saya naik speedboat, terus saya waktu itu mempersiapkan satu kegiatan, jadi saya sedang sibuk dengan handphone. Nah, di pelabuhan pertama saya naik speedboat itu penumpangnya sudah rame, ya sudah rame. Terus dia menyeberang dari pelabuhan pertama itu ke pelabuhan kedua. Nah, rupanya nambah penumpang lagi, jadi udah syarat. Terus dari pelabuhan kedua dia menyeberang. Nah, saya berpikir mau menurunkan penumpang. Rupanya dia menambah penumpang lagi. Nah, jadi waktu menambah penumpang itu, saya sudah lihat udah syarat sekali. Lalu apa yang terjadi? Ternyata waktu dia mau sandar di pelabuhan itu, ya, nah ada speedboat yang lewat. Terus waktu dia mau mundur itu, jadi air itu masuk ke dalam, di dalam speedboat itu. Nah, jadi sopirnya ini panik begitu ya. Jadi mungkin maksud dia itu mau majukan ke daratan gitu, tapi karena panik dia salah ini, jadi dia mundurkan dalam kecepatan tinggi itu ke belakang. Jadi waktu dia mundur ke belakang itu, kami semua lompat dari speedboat itu. Nah, karena saya ingat di tas itu ada uang kas, ada sekitar belasan juta ya. Saya langsung pegang itu uang tas, saya langsung terjun. Nah, jadi waktu itu saya terjun itu, saya tuh nggak tahu berenang, ya. Nah, air di sana tuh seperti kopi susu. Jadi waktu saya pegang tas ini, saya terjun, saya nggak bisa berenang. Nah, situ saya berteriak, dari Yesus, dari Yesus, dari Yesus, dari Yesus, Tuhan tolong saya. Nah, saya berteriak dari Yesus sampai tas ini terlepas. Terus saya semakin tenggelam, tidak ada yang menolong saya, dan saya sudah melihat badan saya sudah turun ke dalam air itu, dan saya sudah lemas, saya sudah tidak berdaya, dan saya sudah merasa itu napasnya tinggal putus, tinggal 10% kira-kira gitu, tinggal putus. Nah, dalam keadaan gitu, saya berdoa di dalam air. Saya bilang ini, Tuhan, saya tidak takut mati, saya tidak apa gitu ya. Cuma saya doa gini, Tuhan, kenapa saya harus mati dengan cara tenggelam? Karena yang saya pikir kalau saya mati tenggelam itu kan jauh dari tempat pelayanan saya. Nah, bagaimana dengan istri saya, bagaimana dengan anak saya? Dan kalau saya diketemukan jenazahnya, kalau tidak. Nah, jadi dalam air itu saya cuma berpikir, tapi saya nggak bisa ngomong lagi. Lalu saya cuma, Tuhan, kenapa saya harus matinya dengan cara tenggelam? Lalu saya bilang, jadilah kehendakmu. Begitu saya bilang jadilah kehendakmu, tiba-tiba ada yang pegang pundak saya. Tapi saya nggak bisa respon. Nah, ada yang pegang pundak saya, lalu saya rasa dia begitu kuat menarik saya ke atas. Nah, waktu sampai di atas itu begitu. Jadi pertama itu suara saya dengar dia katakan begini, saya lain. Jadi angkat saya. Nah, saya waktu itu tidak lemas, tidak bisa buka mata, tapi hanya telinga yang mendengar. Tapi lemas sekali. Jadi saya raba tangan saya gini, dompet saya masih ada. Tapi saya raba begini, satu saya, handphone saya udah nggak ada. Nah, jadi terus saya dinaikkan di pompong, misalnya bilang pompong ya, perahu kecil ya, nelayan punya itu. Nah, saya di situ posisi saya itu pun berjuang karena saya bernapas susah, gitu ya. Saya ke kiri susah, saya ke kanan susah. Nah, lalu saya bilang sama mereka, ada yang punya handphone ya? Oh iya, tolong telepon istri saya bilang. Nah, jadi saya cuma ingat nomor istri saya. Jadi saya bilang begini, angkanya belum. Nah, istri saya itu lagi mengajar. Jadi dia kalau dia ada nomor baru itu jarang langsung diangkat.
Dia lihat begini, dia biarin. Dia lihat begini, dia biarin. Tapi ditelepon terus. Nah begitu ditelepon, nah langsung ini sudah diangkat langsung bilang, Mi, doakan saya, Mi, kami tenggelam. Saya tenggelam ditolong nelayan. Jadi istri saya ya berdoa, berdoa, amin gitu. Nah setelah berdoa, terus baru saya perut ini mual, baru saya muntah. Jadi saya muntah air. Nah, saya muntah air. Terus tidak lama kemudian datang bantuan dari Airut, polisi perairan udara. Saya dipindahkan lagi ke speedboat mereka. Nah yang kedua itu saya baru muntah apa yang saya makan. Nah setelah saya muntah yang kedua itu, nah baru saya bisa buka mata. Nah, yang herannya, begitu saya buka mata, tas saya di samping. Yang belasan juta itu di dalam, di samping. Iya. Pas saya buka, saya pikir tas itu sudah, saya kan karena lepas kan. Coba kalau saya lupa. Rupanya tas itu. Nah, ternyata itu yang saya bilang memang itu Tuhan. Jadi waktu saya tenggelam itu, jadi kan orang kan banyak nolong yang lain. Lalu mereka bilang itu ada satu yang tadi di sana tenggelam. Nah, lalu mereka tanya, tangannya terakhir di mana? Orang yang lihat kan, oh di sebelah sini. Jadi yang nolong saya itu dia naik di ada kapal besar, dia menebak tangan terakhir di sini, dia menebak paling belum mau arus ke sini. Itu dia nebak. Dia terjunnya tidak pas di tangan saya. Begitu dia terjun ketemu saya. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Waktu saya habis doa gitu, Tuhan, kenapa saya harus mati dengan cara tenggelam? Tapi jadilah kehendak-Mu. Nah, langsung dia terjun, langsung ketemu saya. Jadi waktu dia ketemu saya, dia langsung bilang, memang Dialah anak yang kukasih. maksudnya ya memang itulah ya hidup kita di tangan Tuhan. Jadi dengan seperti itu walaupun di pulau-pulau apakah saya berhenti melayani? Tidak. Tetap semangat melayani. Terima kasih. Luar biasa. Memang karena kepulauan yang seperti itu. Dari pulau ke pulau sekali dayung. Sekali dayung 2-3 bulan melampaui. Jadi sama guru jangan mungkin 5 Sampai 3 kali. Bu guru, Pak guru yang mana? Pak Cina kan enggak, Pak guru. Ini Bu guru. Pak. Dari Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau. Jaga. Kita nggak pakai pantun-pantun. Boleh silakan. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Masak air dalam panci. Panci. Jaga atau itu. Panas dingin enggak? Ya. Dingin enggak? Dingin. Dingin. Mau hangat enggak? Mau hangat enggak? Mau. Gimana kalau kita pergi ke api unggun? Iya. Boleh. Gimana? Ya api unggun aja kita yuk. Aku dingin dari tadi ya. Karena persiapannya Daerah dingin sudah hampir habis. Daripada kita dingin di atas, kita dingin di alam. Lagi kesaksian berlanjut di sana persiapan. Ada Pak Bintarsa. Udah dibakar itu. Cari yang membunuh, cari yang Ada membunuh. Devi. Iya. Oke Bapak Ibu, kita akan berpindah ke depan. Boleh bawa bangku, boleh bawa bangku, tapi dengan satu syarat bangkunya dikembalikan lagi. Silakan bawa bangku. Yang mau berdiri tapi kita udah tua tua. Sudahlah, tak bawain panitia enggak. Biasanya di gereja pengerja yang bawa sekarang belajar jadi pengerja. Oke. Masalah. Apalagi Pak Bintarsa, instruktur. Jadi boleh bawa. Itu akan bawa. Oke. Terima kasih.